Baiklah, di sini saya akan menjelaskan halaman login dari website persediaan obat untuk apotik, di mana untuk mengakses website ini, setiap admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan juga kata sandi. Nah, bisa kita lihat pada database saat ini terdapat dua admin aktif, yaitu Raldi Fitra Dewa dengan username admin 1 dan juga Amal Fikri dengan username Akmal. Kita akan coba melakukan login dengan memasukkan admin 1 dengan password. Nah, jika kita berhasil login, kita akan langsung dibawanya menuju ke halaman dashboard. Saya ulangi, di halaman dashboard sendiri terdapat beberapa fitur seperti tampilan navbar, yang dimana kita bisa memilih beberapa menu seperti obat, yang adanya data obat dan juga tambah obat, data supplier, data admin dan juga transaksi. Nah, selain itu di halaman dashboard juga terdapat beberapa informasi seperti jumlah obat, jumlah admin, jumlah supplier. Jadi mana jika masing-masing menu itu bisa menuju halaman yang kita inginkan, seperti jumlah obat akan ke halaman data obat, jumlah admin akan ke halaman data admin, dan juga jumlah supplier akan ke halaman data supplier, yang dimana nanti masing-masing menu yang ada di sini juga akan dijelaskan. Nah, kembali ke halaman dashboard. Setiap kita melakukan login, kita juga akan diberi informasi mengenai siapa yang sedang login. Seperti tadi, admin 1 itu admin 1 ada username dengan admin 1 adalah Raldi Fitra Dewa. Nah, dan di sini benar. Dan jika kita klik nama admin, maka akan muncul tombol logout, dan jika kita klik logout, kita akan diberi sebuah pertanyaan apakah kita benar yakin untuk logout, dan kita logout saja. Nah, baik, tadi dan kita akan coba melakukan login kembali dengan username yang berbeda. Nah, jika kita kembali memasukkan username Akmal dan password yang benar, maka kita akan dibawa ke halaman dashboard kembali dengan informasi nama admin yang benar. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menuju ke data obat. Selanjutnya adalah halaman data obat. Dari kolom data obat, yang pertama terdapat judul halaman, yaitu data obat. Lalu terdapat show entries atau query. Di sini tertulis 10 query, yang artinya 10 data obat yang terdapat dalam satu halaman. Selanjutnya yaitu kolom search, di mana kita dapat mencari obat yang diinginkan, baik dari kode obat, nama obat, produsen ataupun supplier obat. Lalu terdapat 9 tabel, yaitu yang pertama ada tabel nomor, kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan opsi. Tabel nomor menampilkan nomor yang dimasukkan dalam data obat. Lalu tabel gambar menampilkan gambar-gambar obat pada data obat. Pada tabel opsi terdapat dua tombol, yaitu tombol hapus dan tombol ubah. Tombol hapus berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus data obat pada database, dan tombol ubah berfungsi untuk mengubah detail-detail obat pada database. Untuk mengubah data obat tree pada database diperlukan untuk pindah ke halaman ubah data, lalu ubah data yang diinginkan. Di sini yang akan diubah yaitu harga menjadi 100.000 dan jumlah stok dari 25 menjadi 20, dan tidak perlu mengubah gambar. Lalu klik tombol ubah, maka terdapat notifikasi berhasil diubah dan data kode obat tree telah berhasil berubah. Selanjutnya, untuk menghapus data obat dari database, hanya perlu mengklik tombol hapus, maka terdapat notifikasi berhasil dihapus dan data obat tree telah hilang dari halaman dan database. Lalu di bagian bawah terdapat info tentang data yang ditampilkan, yaitu query dan entries. Di bagian kanan bawah terdapat tombol previews untuk menampilkan data halaman sebelumnya, dan tombol next untuk menampilkan data halaman berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang form tambah data obat. Untuk form tambah data obat, di dalamnya yaitu ada kode obat, supplier, nama obat, produsen, harga, jumlah stok, foto obat,
submit dan reset. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan obat. Untuk kode obatnya saya bikin BDRX. Suppliernya saya pilih yang mandiri. Nama obatnya yaitu saya bikin Bodrex. Produsennya saya pilih dari Kimia Farma. Harganya saya buatkan berjumlah 10.000. Untuk stoknya saya masukkan yaitu 10. Obatnya saya masukkan ini. Kita submit dan berhasil ditambahkan, yaitu di nomor 1 yaitu kode obat BDRX, nama obat Bodrex, harga 10.000, produsen Kimia Farma, supplier 4, stok 10, gambar itu Bodrex, dan ada opsi penghapus dan suntik. Pada web kali ini, data supplier berisi tambah data supplier, show entries-nya ini ada 10, 25, 50, dan 100. Tapi kita 10 saja karena data suppliernya masih sedikit. Search, jika data telah banyak, maka bisa di search tanpa harus men-scroll ke bawah. Tabelnya terdiri dari nama supplier, nomor, alamat, kota, telepon, dan opsi. Opsi ini terdiri dari untuk mengubah dan menghapus. Nah, kita akan mencoba cara menambah data supplier. Nama supplier misalnya Melisa, alamat Jalan Gajah Mada, kota Jambi, telepon ya terserah, ini ada, kita simpan. Melisa, Jalan Gajah Mada, Jambi telah tersimpan di sini. Kita lihat database-nya. Oke, database-nya kita cek. Oke, itu di bagian supplier. Nah, pada bagian ini telah tertera Melisa, Jalan Gajah Mada, Jambi, dan nomor HP-nya. Jadi, antara web dan database telah sinkron dan selalu menyimpan data. Nah, itu data supplier. Yang kedua adalah data admin. Pada data admin ini yang bersama isinya, yaitu terdiri dari tambah data admin, show, dan entries-nya bisa dipilih. Ini terdiri nomor, nama admin, username, dan opsi seperti tadi untuk menghapus dan mengganti setelah previous. Sesuai dengan entries-nya kita bisa melihat halaman selanjutnya. Kita tambah data admin, misalnya data adminnya Sukro, username-nya Sunda, passwordnya 12345. Oke, setelah itu kita simpan. Sukro telah menjadi admin dengan username Sunda dan password 1-5 tadi. Kita lihat di localhost admin. Nah, adminnya admin sudah menjadi 3, yaitu Raldi Fitradewa admin 1, Akmal Fikri atau Akmal. Yang ketiga adalah Sukro dengan username Sunda. Untuk membuktikannya kita logout terlebih dahulu dengan cara sebentar. Kita tutup saja localhost. Oke. Nah, kita telah login. Logout. Username tadi adalah Sunda dengan password 12345. Nah, kita tunggu. Oke, ini telah jadi data admin telah tertambah menjadi 3 orang. Saya akan menjelaskan data transaksi. Pada web ini terdapat show entries, ini bisa dari 10 sampai 100 entries. Ada tabel search untuk cari data transaksi. Jadi kalau sudah banyak dari data transaksinya sudah terlalu banyak untuk di scroll, kita bisa langsung cari aja tanpa harus next cari satu-satu. Lalu tabelnya terdiri dari nomor, tanggal transaksi, admin, nama pembeli, obat yang terjual, sama opsi.
Ini opsi di sini cuman ada opsi untuk hapus data transaksi ya. Misalnya coba kita hapus satu. Misalnya yang ini kita hapus. Sudah berhasil. Coba kita cek database-nya. Transaksi. Nah, di sini udah hilang tadi yang dihapus, berarti sudah sinkron antara database dan webnya. Kembali lagi ke web. Nah, ini sudah kehapus semua. Ini udah kehapus satu tadi yang dihapus, sisa 2 yang belum dihapus. Saya akan menjelaskan fitur tambah transaksi pada website yang kami buat. Di sini saya mendapatkan bagian tambah transaksi, yang mana pada fitur tambah transaksi tersebut terdapat data admin dan tanggal penjualan obat yang tersedia pada website kami. Nah, di sini kan terdapat form transaksi, yang mana dalam form tersebut terdapat tabel nama pembeli, obat untuk memilih obat, dan setelah kita tambah maka akan bertambah ke dalam tabel tersebut. Seperti contoh, nama pembelinya Gugun. Nah, obat yang ia perlukan adalah misalnya paracetamol. Nah, sesuai dengan resep dokter, dia memerlukan paracetamol. Setelah itu, kita bisa mengklik tambah di sini. Setelah kita klik tambah, maka dia akan muncul dengan kode obat PRC TML, yang artinya nama obatnya paracetamol, fotonya foto paracetamol dengan harga 5.000. Apabila di resep itu yang diminta adalah 3 obat, maka di sini kita bisa menambah atau mengurangi jumlah obat yang kita perlukan. Nah, setelah kita menambah atau mengurangi, maka total harga pun ikut bertambah ataupun ikut berkurang seperti berikut. Kalau kita ambil 3, maka jumlah yang harus kita bayar yaitu adalah 15.000. Setelah itu, maka kita akan mensubmitnya dan kita lihat hasilnya. Setelah kita submit, maka di sini akan masuk ke dalam entries, yang mana itu terjadi transaksi pada tanggal 7 bulan 6 tahun 2021 pada pukul 9.46.57 detik, yang mana adminnya Raldi Fitradewa, nama pembelinya Gugun, obat yang terjual itu 3 kapsul atau 3 buah atau 3 kaplet paracetamol. Sekian, terima kasih.